Shalom, perkenalkan nama saya Ripka Katuhe. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Pengukuran Besar Satuan. Bab 1 kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pengukuran Besar Satuan ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah fisika terapan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang apa itu pengukuran besaran satuan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Chris Hombokan MT IPM selaku dosen fisika terapan yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis butuhkan demi kesempurnaan laporan ini. Pendahuluan latar belakang. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dari segi materi dan energinya. Fisika adalah bangunan pengetahuan yang menggambarkan usaha, temuan, wawasan, dan kearifan yang bersifat kolektif dari umat manusia. Sedangkan menurut Mudiarto, fisika sebagai ilmu dasar memiliki karakteristik yang mencakup bangunan ilmu yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, hukum, postulat, dan teori serta metodologi keilmuan. Di dalam fisika ada yang namanya pengukuran besaran. Satuan yaitu besaran adalah segala sesuatu yang diukur dan dinyatakan dalam angka serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukur tertentu. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan besaran satuan? Tujuan, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengukur, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan besaran satuan. Bab 2, pembahasan. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal bisa dilihat di gambar berikut. Keterangan X nilai besar yang diukur, X0 hasil pengukuran yang terbaca, dan segitiga X ketidakpastian pengukuran sama dengan setengah skala terkecil atau alat ukur. Berikut ini merupakan contoh pengukur besaran-besaran di dalam fisika. Yang pertama, pengukur panjang atau yang biasa disebut mistar. Mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm sehingga ketelitian mistar 0,5 mm atau 0,05 cm. Dan yang kedua, jangka sorong. Jika jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar. Dan yang ketiga, mikrometer sekrup. Sekrup memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu mistar dan juga jangka sorong, yaitu 0,01 mm. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda-benda kecil lainnya. Pengukur massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca House 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 kurang 500 gram,
lengan tengah memiliki skala 0 kurang 100 gram, lengan depan memiliki skala 0 kurang 10 gram. Pengukuran dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut amperemeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Adapun contoh gambar alatnya sebagai berikut. Hasil pengukur amperemeter di atas adalah sebagai berikut. Pengukur volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, Kuiperian bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Perhatikan contoh berikut seperti gambar yang ada di bawah. Dan selanjutnya pengukur waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Seperti pada gambar yang ada di dalam slide. Hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch di atas adalah 2 menit lebih 12 second. Bagian Kuiperian sudah paham kan dengan materi pengukuran. Ternyata pengukuran dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya saat Kuiperian ingin mengukur tinggi badan, menimbang beras, menghitung lamanya waktu air mendidih, dan masih banyak lagi. Itu sebabnya belajar fisika mudah dan menyenangkan karena fisika dekat dengan kehidupan. Pengertian besaran. Besaran adalah satuan pokok. Pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu yang pertama panjang. Besaran pokok panjang satuannya meter. Besaran pokok massa satuannya kilogram. Besaran pokok waktu satuannya sekon. Besaran pokok kuat arus listrik besarannya ampere. Besaran pokok suhu besarannya Kelvin. Besaran pokok intensitas cahaya satuan kandela. Dan besaran pokok jumlah zat satuan mol. Dan yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya untuk menentukan besaran ini, Kuiperian harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contohnya, besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Dan bab yang ketiga adalah bab penutup. Kesimpulan, yang pertama, pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Yang kedua, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dalam angka. Besaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Saran dari uraian materi di atas, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, mulai dari kedalaman materi maupun dari segi penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan untuk proses kedepannya. Sekian presentasi saya. Terima kasih.